Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dari sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-7. Artinya pertemuan 1 sampai ke-7 ini adalah pertemuan terakhir untuk menghadapi UTS ya. Dari sekalian, sebelum saya menjelaskan bagaimana nanti tentang UTS dan pembelajaran kita selanjutnya, terlebih dahulu kepada adik-adik yang belum buka kameranya, silakan dibuka karena nanti akan dimasukkan ke dalam absen. Jadi kalau tidak membuka kamera dianggap tidak hadir, sayang. Intinya ya, dan di mute speakernya. Adik-adik sekalian, dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang sistematika menghadapi UTS. Sebagaimana telah dibicarakan pada awal-awal pertemuan, bahwasanya pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7 adalah bahan yang dipelajari untuk menghadapi UTS, gitu ya. Nah, di dalam UTS ini semua materinya atau soalnya dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 soal. Kenapa cuma 25 soal, tidak 50 soal? Ini saya mengambil supaya Anda tuh dengan 25 soal ini bisa belajar dengan baik dan benar sehingga nilainya bagus, gitu ya. Adapun batasan-batasan yang dijadikan kisi-kisi itu adalah di pertemuan 1 di slide terakhir, itu kisi-kisinya. Jadi soal-soal yang Anda kerjakan dari tugas 1 sampai tugas 7 itu merupakan kisi-kisinya ya. Kisi-kisi yang Anda harus pelajari, dan kalau Anda sudah mengerjakan tugas itu berarti Anda sudah mempelajari minimal. Ingat pada saat menghadapi soal. Muhammad Rifki, buka kameranya ya. Terus rekan sekalian, oleh karenanya pada saat Anda mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang Anda sudah mengerjakan dengan baik dan benar, itu saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, akan berpengaruh pada nilai Anda, karena nilai Anda itu akan terbantu sebanyak 30% pada saat Anda nanti di akhir setelah UAS, gitu ya, penilaian terakhir itu akan terbantu 30% dari tugas-tugas yang Anda kerjakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14, gitu ya. Nah, di sini manfaatnya Anda mengerjakan tugas ya, Anda secara tidak langsung telah mempelajari kisi-kisi yang telah diberikan, sehingga nanti pada saat Anda menghadapi UTS atau UAS itu nilainya insya Allah akan bagus ya, mudah-mudahan ya. Saya berharapnya begitu pada mahasiswa yang dalam bimbingan saya ini, jangan sampai ada yang tidak lulus, sayang, karena akan membuang-buang waktu dan membuang uang, gitu ya. Jadi Anda harus lulus. Nah, adapun materi-materi yang akan disajikan di sini ada beberapa tugas ya. Sebentar dulu saya lihat. Nah, ini di tugas yang ke-7 ya. Di tugas yang ke-7 Anda tonton videonya, tadi sudah di setel di awal gitu ya, sedikit ya. Video 1 dan 2 pada pertemuan 7, kemudian disimpulkan pada Google Docs dan linknya dimasukkan ke dalam Aidu foto, dan foto Anda menonton video sisipkan sebagai bukti, gitu ya. Dan yang kedua, jawaban soal-soal yang ada pada slide terakhir dalam menjawab soal-soal yang ada pada slide terakhir dalam pertemuan 7 dengan baik dan benar. Nah, di sini artinya apa?
Jadi di sini sebagaimana tadi telah dijelaskan adalah merupakan kisi-kisi UTS ya. Nanti kalau Anda menjawab dengan baik dan benar ya, sesuai dengan instruksi, insya Allah Anda sudah kebayang jawaban apa yang dapat Anda berikan pada saat Anda sudah mengerjakan UTS nanti. Nah, di UTS ini adik-adik sekalian ya, sifatnya open book. Soalnya 25, waktunya 1,5 jam. Artinya banyak waktu luang untuk menjawab secara baik dan benar, gitu ya. Dan jangan tergesa-gesa ya. Pengen selesai duluan ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya salah. Lebih bagus agak ya terlambat sedikit, tapi maksudnya jangan terlambat gitu ya, pas waktunya gitu ya, tapi benar gitu ya. Dan saya harapkan karena kita di Raharja ini disiplin waktunya sangat ketat, kepada mahasiswa jangan sampai terlambat dalam menjawab soal itu ya, menjawab soal dan masuk pas UTS, karena lewat dari 15 menit Anda baru masuk berarti dianggapnya tidak hadir. Makanya oleh karena itu adik-adik sekalian, siap-siap waktu sebelum jam 8 nanti kita sudah hadir ya, mengisi absen dan sudah hadir di depan laptop gitu ya. Dan nanti pada waktu yang telah ditentukan Anda baru mulai menjawab sebagaimana yang telah diinstruksikan gitu ya. Dan waktunya sama seperti kuliah, karena kita online ini tidak dibatasi waktu ya. Jadi batasin waktunya sama dengan waktu kita sedang kuliah online, yaitu 1,5 jam. Misalnya kita jam 9.40, selesainya jam 11.20 gitu ya. Adik-adik sekalian, nah dalam UTS ini juga perhatikan sambil lihat jamnya ya, lihat jamnya. Kalau jamnya sudah kira-kira 10 menit lagi, langsung submit, karena seperti pengalaman tahun kemarin ada mahasiswa yang tidak submit ya, pas begitu dia mau submit waktunya sudah habis. Nah kalau waktunya sudah habis begini, berarti Anda dianggap tidak mengikuti UTS. Kalau sudah tidak mengikuti UTS, dianggapnya tidak lulus nanti, karena hitungan nilainya itu 30% hilang gitu ya, belum di UAS gitu. Nah, oleh karenanya adik-adik sekalian, jangan sampai ada yang terlambat submit, karena waktunya cuma beda dengan kita pengerjaan tugas. Pengerjaan tugas 6 hari, kalau UTS cuma 1,5 jam gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk waktu submitnya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan kita diskusi saja. Waktunya 30 menit ya, kita zoom ini. Silakan. Ada yang ditanyakan terkait dengan UTS atau tugas-tugas? Rizal? Iya, silakan. Siapa ini? Kevin ya? Ya, Kevin, Pak. Iya, silakan Kevin. Pak, yang kemarin kan tugas-tugas kemarin saya nggak ngelampirin foto yang yang nonton video itu, Pak. Saya langsung ngerjain tugasnya aja. Itu Iya, nilainya berkurang ya, Pak ya? iya jelas. Yaitu berkurang. Ya, begini. Jadi kalau di AIDU ini, kuliah online, itu pembuktian ada dua. Satu, menjawab pertanyaan sesuai dengan standar AIDU yang ada ya, itunya petunjuknya itu di Iran ya. Dan saya pernah memberikan contoh pada waktu pertemuan sebelumnya. Terus yang kalau lengkap jawabannya ada fotonya. Pembuktian itu ada dua macam, ada pembuktian tertulis yang ada di Word atau Google Docs, atau di PDF. PDF kayaknya kurang bagus gitu ya, bagusnya di Google Docs. Terus yang kedua adalah bentuk gambar. Nah terus yang standar itu yang seperti begini, standar itu ada pertanyaan,
terus ada pernyataan, status, berapa persen kita mengerjakan, buktinya. Nah, bukti itu, terakhir bukti adalah bentuk tulisan dalam bentuk gambar. Kalau itu kurang salah satu, otomatis berkurang gitu nilainya. Ya gitu ya, Vin ya. Ya misalnya nggak dapat 100 karena Pak. nilai, iya, nilai tertinggi 100. Tapi kalau misalnya tidak mengikuti standar IDU itu dikurangi 3. Tidak ada gambarnya dikurangin lagi gitu. Kalau cuma mengerjakan tugas slide nomor 5 terus kesimpulan videonya tidak dikerjakan, itu juga tambah berkurang, itu besar berkurangnya. Kalau yang misalnya tidak ada kesimpulannya tiba-tiba langsung ke slide terakhir gitu ya. Nah, slide terakhir yang dikerjakan tapi kesimpulan videonya tidak ada, cuma ada gambarnya saja, itu berkurangnya besar. Kalau kesimpulan itu kan Anda belajar menyimak apa yang disampaikan lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, di situ akan maksud saya ini Anda akan terpancing kritis dan istilahnya pemikiran Anda itu akan terbuka luas. Setelah melihat video ini Anda bisa menyimpulkan, oh intinya semacam ini. Nah, semacam itu namanya penilaiannya bukan dari seperti ini ya, seperti kita pilihan ganda, bukan. Itu dipilihnya dengan menggunakan namanya dalam bahasa ini tuh bahasa penilaian. Jadi seperti kita menilai akhlak gitu. Dilihat dari kepribadian, dari Anda mengungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Itu berbeda, makanya dinilai besar itu. Karena mencakup pemikiran Anda, cara penulisan Anda, rapih kiri kanannya, tidak gitu ya. Itu semacam itu. Ada lagi yang ditanyakan, Kevin? Bagaimana? Tuh, udah nilai saya kecil berarti ini, Pak. Iya. Ya nanti diperbaiki ke depannya masih ada. Karena nanti kan Ya, Pak. digabung. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 itu digabung. Silakan Marcella, silakan mau nanya. Iya, Pak, mau tanya. Iya. Eh, Bukti gambarnya itu foto layarnya aja atau sama kitanya juga? Boleh kedua-duanya. Salah satunya boleh. Ya sama kitanya boleh kalau kita mau narcis gitu. Kalau layarnya aja nggak apa-apa kan, Pak? Iya, enggak, tidak apa-apa. Yang penting Sih, Pak. itu ada fotonya gitu. Kan kadang-kadang ada temen tuh yang ada teman Anda gitu ya, dibarengin sambil nonton video sambil dipoto sama adiknya atau sama kakaknya gitu ya. Jadi dia ada, itu malah bagus, dampak kreatif gitu. Emang kuliah dengan menggunakan Aido ini kan sistemnya kuliah yang menyenangkan. Itu artinya kita boleh berkreasi pada saat kita memberikan jawaban. Enggak usah terlalu kaku gitu. Sekarang mahasiswa udah belajar merdeka gitu. Merdeka belajar atau kampus merdeka. Jadi mahasiswa tuh sebagai ini istilahnya justru dosen itu cuma sebagai fasilitator aja. Jadi sebenarnya mahasiswa yang mengungkapkan keilmuannya dengan arahan-arahan tertentu gitu. Silakan yang lainnya ada lagi? Elsa, Pak, Elsa tuh, Pak. Ya? Apa Pen? Elsa mau nanya tuh, Pak. Oh, Elsa. Elsa mau nanya. Iya, Enggak, silakan. Pak. Oh, gitu. Silakan. Si Kevin ya. Kayak orang kampung Melayu nih Elsa nih ya. Bukan, Pak Haji. Oh, Pak Waji, oh ya sama. Kalang, Pak. Sama Iya, sama bahasanya. aja singkat. Iya, iya, iya. Oh, Pak Waji. Ini saya mau nanya malah sama Elsa nih. Elsa, di Paku Haji itu ada pelelangan ya? Ada, Pak. Di dekat mana tuh? Itu di mana sih Kevin? Lupa. Keramat ya? Iya, di Panjang. Keramat. Situ. Iya. Itu daerah masuk Paku Haji ya? Masuk. Oh Masuk iya. Kecamatan Pak Haji. Oh iya ya. Rawasaban Pak dia Pak. Rawasaban. Iya, Terus enggak, maksudnya kalau dari Tangerang itu dari Raharja ke kemana? Ke Sepatan apa ke iya, iya lewat Sepatan. Kalau mau lewat Sepatan bisa atau enggak lewat bandara bisa Pak. Oh lewat Selapajang ya? Bisa. Cuman kalau lewat Salapajang lebih muter jauh Pak dia. Oh lebih bagus ke Sepatan ya? Iya, dekat ke situ. Ke Daung itu maksudnya?
Aja, Lewat Pak, cadas lebih ya, dekat. Pak. Oh, cadas, Orang cadas. rumahnya Kalau Oh, lewat Kedaung Kali bisa Pandai. itu lewat pintu air, itu lewat Bayur sih. iya. Terus Lewat ke Kedaung, lewat Pasar Paku Aji enggak? nanti ketemu. Ya, lewat Pasar Terus? Paku aja, lurus aja. Oh iya iya. Iya nanti saya banyak tanya dari sana dah. Ya, terima kasih. Udah Bapak kesini nanti Elsa anter. Iya iya. Iya nanti ya. Mau Iya, Pak. pelelangan pengen beli rajungan. Oh iya, banyak di situ. Yo, Pak. Pakai Ya. orang dalam, Pak, lebih murah, Pak. Orang dalam siapa? Kevin. Ada tenang, halus sama Pak. Iya iya. Iya nanti ya. Ya terima kasih nih ya informasinya. Ya silakan. Ada lagi ya? Rajungan bukannya di dua alam, Pak, nggak boleh. Rajungan apa kepiting, Pak, nggak boleh, Pak? Kepiting. Oh, kepiting. Koyop, Iya. koyop ya. Koyop. Jadi gini nih, sekalian ngebahas hukum fikihnya ya. Hukum fikihnya tentang makhluk ya. Ini ada dua pendapat. Kalau rajungan itu udah sepakat ulama halal. Rajungan. Kalau misalnya kepiting itu ada dua pendapat ulama, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Karena dianggapnya kepiting itu banyak mengandung omega gitu ya. Istilahnya bagus untuk otak itu. Sehingga kepiting itu dihalalkan. Dan vitamin apa lagi lah disitulah. Pokoknya kayak macam protein apa gitu yang mengandung apa. Terus sebagian mengharamkan karena memang hidupnya dua alam. Kepiting itu sampai diangkat dari laut lama aja masih hidup. Kalau rajungan udah mati kan kalau diangkat dari laut itu nggak lama. Terus yang diharamkan itu bahkan katanya yuyu bukannya kepiting yang di laut itu. Karena mereka mengambil dalil wah istilahnya laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Artinya kepiting yang di laut itu tetap halal gitu. Itu dalilnya, dalil hadisnya ya semacam itu. Jadi al-ma'u tahurun wal maitatu halal gitu ya. Jadi air laut itu suci dan bangkai yang ada di dalamnya itu juga suci, halal gitu. Paham ya? Jadi kepiting itu makanya kadang-kadang kalau ada orang yang tidak terlalu fanatik, kepiting itu dimakan. Boleh. Kalau kepiting laut, yang kagak boleh kepiting yuyu. Yuyu, tahu yuyu? Kepiting sawah. Itu yang tidak boleh. Menurut ulama ya mutakhirin, ulama-ulama yang sekarang, karena kan diteliti lagi. Jadi di dalam memutuskan hukum itu tidak boleh sembarangan, jadi harus diteliti. Nah, diteliti apa itu manfaat dan tidaknya itu melalui unsur agama fikih ya, hukum fikih dan juga ilmu ahli tentang manfaat hewan, manfaat tumbuh-tumbuhan. Contohnya macam-macam begini. Hewan ini mengandung apa nih? Kalau hewan kan banyak kan protein nabati ya atau protein hewani. Itu seperti ya kayak ikan ini kan bagus tuh. Nah, kepiting juga punya kelebihan semacam itu. Mengandung protein seperti omega gitu buat mencerdaskan otak dan lain sebagainya. Memang dagingnya enak sama seperti rajungan. Tapi saya jarang makan kepiting. Kalau rajungan ya memang sering dulu. Itu pun setelah ulama ada yang menghalalkan sebagian ya, sebagian besar ulama menghalalkan kepiting. Tapi kalau yuyu haram. Kalau yuyu haram mutlak katanya gitu ya, haram. Karena hidupnya di dua alam dan dia bukan termasuk binatang laut gitu. Itu mah ijtihad. Jadi tidak 100% benar. Di mana kita yakinnya ya. Itu kalau misalnya kita yakin mengikuti ulama yang menghalalkan boleh makan kepiting. Kalau kita tidak yakin, ragu-ragu jangan gitu. Ngambil sikapnya kita ya. Kalau kita mau fanatik boleh. Ya jangan sama sekali.
Tapi kalau kita mau yang mengikuti ulama modern sekarang boleh, karena itu juga penelitian nggak sembarangan. Menghalalkan makanan dan mengharamkan makanan itu tidak sembarangan. Harus mengikuti beberapa penelitian ahli di dalam bidangnya. Satu bilang agama, yang kedua memang ahli tentang ya protein, ahli tentang vitamin dan lain sebagainya seperti makan makanan itu. Nah ya, itu buat selingan aja. Ada lagi yang ditanyakan, waktunya tinggal 6 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, saya sudahi saja ya. Dan saya ingatkan tugas di 7 itu kerjakan dengan baik dan benar, karena semua tugas Anda itu akan dinilai untuk tambahan nilai tugas mandiri dan juga tambahan nilai-nilai yang lainnya ya, supaya Anda nanti bisa lulus dengan bantuan nilai-nilai yang diberikan dalam tugas. Karena tugas itu yang diberikan sekarang ini adalah untuk memancing Anda supaya pemikiran Anda itu jalan. Artinya gini, bersikap kritis dan juga bisa memahami tentang apa yang Anda baca dan seterusnya. Sehingga Anda bukan cuma pinter IT, juga intelijensi Anda tambah meningkat gitu. Itu ada sekalian ya. Kerjakan dengan baik dan benar dengan sesuai dengan standar AIDU, dan jangan sampai tidak mengerjakan, karena yang tidak mengerjakan akan terlihat jelas nanti di gradebooknya. Nah, saya akan nilai dari situ. Jadi kalau sudah dinilai di gradebook langsung tersimpan nilainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Dulu saya lihat ini Aisyah Fitri tidak masuk. Cuma zoomnya aja ada. Terus Tadi ke kamar mandi dulu. oh, Yuli Puspitasari. Ada ya? Yuli Puspitasari. Muhammad Zulfan. Terus sama Gania Faida, Siti Nur Hasanah, Lutfi Aditya, Irfan. Siti Nurhasana hadir, Pak. Hadir, buka kameranya, Neng. Ya. Lutfi hadir, Pak. Lutfi mana ya? Nggak kelihatan. Saya ada huruf L doang, Ya, gede. Pak, benar ini. Oh ya, oh ya. Terus ini Gania mana? Gania Faida. Siti baru bangun, Siti. Oh, Siti baru bangun. Gania ada? Dari dapur, Pak. Iya, Gania. Ya. Udah ya, tinggal sedikit lagi waktunya. Gania berarti nggak hadir. Adik-adik sekalian, untuk tugas makalah, jangan lupa ya, tugas makalah itu kelompok, terus videonya buat, PPT-nya dulu, PPT-nya buat, lalu Anda buat video seolah-olah Anda sedang presentasi lah, video presentasi, nanti dimasukkan ke YouTube, nanti linknya dimasukkan, disematkan di jawaban yang Anda berikan, gitu ya. Judulnya ada, presentasi PPT gitu ya, yang judul Anda itu. Nanti akan saya lihat bagusnya penampilan Anda semacam apa. Ini kan praktek. Udah ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih, Pak. Nanti kalau mau ke sini kabarin Elsa. Iya, siap, insya Allah. makanya